dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mareta juga sampun join. Assalamualaikum dokter. Ya, Waalaikumsalam. Sampun siap ya dokter untuk memulai acara di sore hari ini. Oke, selamat sore Dokter Mareta. Ya, sore Dokter Odi. Terima kasih. Izin langsung dimulai saja dokter. Ya, oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang pada acara IG Live Program Studi Neurologi FKUB RSSA Malang pada sesi Neurologi Interaktif Talk di bulan Januari ini. Acara ini menyambung dari acara sebelumnya yang disiarkan live di IG PPDS Neurologi FKUB. Sebelumnya, perkenalkan saya Helnida yang hari ini akan menjadi MC acara IG Live. IG Live kita kali ini akan membahas mengenai pola hidup sehat untuk mencegah stroke. Temanya kali ini adalah, yuk terapkan pola hidup sehat untuk mencegah stroke. Better to prevent than to cure. Dalam tema kali ini, kita sudah mendatangkan 2 orang narasumber yang luar biasa. Narasumber kita adalah yang pertama Dr. Rodian Rahmatiar, spesialis saraf konsultan Vina, M-Biomed, dan juga Dr. Mareta Primari Ayu, magister gizi, spesialis gizi kesehatan. Dr. Rodian Rahmatiar adalah spesialis saraf, bagian konsultan neurologi intervensi yang akrab disapa dengan Dr. Odi, dan Dr. Mareta Primari Ayu, magister gizi, spesialis gizi konsultan adalah dokter spesialis gizi klinik. Bagi yang ingin bertanya nanti kepada narasumber, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Bahasan kita mengenai pola hidup sehat untuk mencegah stroke. Mungkin bisa langsung kita mulai saja ya dokter untuk acara IG Talk-nya. Ya, mungkin pada hari ini kita membahas stroke karena memang sekarang ini sangat perlu perhatian khusus ya dokter ya. Dikarenakan angka kejadiannya yang semakin tinggi dan saat ini tuh banyak muncul pada usia muda. Dari dokter Odi dahulu mungkin dokter, ternyata stroke ini tidak hanya menyerang pasien usia tua ya dokter. Ya, terima kasih Dokter Helnida. Selamat sore juga Dokter Mareta. Terima kasih sudah join di IG Live-nya PPDS Neuro UB ya. Oke, sore ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita ngomongin masalah pencegahan stroke gitu ya Dokter Helda. Tadi di awal Dokter Ninit ya, Dokter Ninit cerita tentang usia ya, tapi memang betul ya Dokter Ninit. Ternyata dari beberapa pasien yang kita rawat itu sudah mulai tampak bahwa tidak hanya pasien dengan usia tua ya, beberapa pasien usianya cenderung lebih muda dibandingkan apa yang kita baca sehari-hari. Kalau kita baca dulu di textbook mungkin faktor risiko usia itu di atas 50 tahun gitu ya. Tapi ternyata banyak juga kita temukan pasien-pasien di bawah, bahkan di bawah usia 40 tahun ya. Usia 30 tahun saat ini cukup banyak. Beberapa mungkin usia 20-an dengan faktor risiko tertentu ya, ada kelainan lain mungkin secara struktural, tapi usia 30-an, 40-an cukup banyak saat ini. Jadi memang tidak salah ketika kita mengatakan bahwa usia ini rupanya mulai bergeser gitu ya, yang kita temukan mulai banyak di usia muda, walaupun kalau kita baca dulu di buku memang faktor risikonya dengan usia lanjut gitu ya. Tapi ternyata usia-usia 30-an, usia-usia produktif mulai meningkat jumlah pasiennya. Ya dokter, baik dokter, memang sekarang usia 30-40 sudah mulai banyak yang terserang stroke ya dok ya. Mungkin sedikit sharing dokter, pernah dapat pasien stroke usia muda tuh paling muda usia berapa dokter? Kalau pasien yang paling muda, bahkan mungkin ini ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kita punya pasien yang umurnya sekitar 18 tahun kalau nggak salah ya, sempat kita rawat di stroke unit kita. Nah, itu rasanya yang usia dewasa yang paling paling pernah masuk ya paling minimal 18 tahun akhirnya yang pernah kita rawat gitu ya. Usia 18 tahun ya dokter, masih SMA itu ya dok ya. Tuh. Kira-kira apa saja ya dok yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya stroke? Apalagi pada pasien-pasien usia muda, apakah mungkin ada faktor keturunan juga yang berpengaruh ya dokter? Di usia muda sebetulnya hampir sama ya faktor risikonya semua, tapi memang
kalau kita lihat ada faktor risiko itu yang well documented ya, artinya banyak kita ketahui bersama bahwa faktor risiko itu sangat berpengaruh. Salah satunya adalah lifestyle pasti ya. Jadi gaya hidup uh, mulai di usia muda, termasuk pasien yang kita rawat usia muda juga ada riwayat smoker misalnya gitu ya. Jadi rata-rata sih memang ya yang well documented ini lifestyle ya pada usia muda dan tidak pernah memeriksakan diri sebetulnya. Jadi ketika masuk baru ketahuan tuh misalnya kalau ternyata ada penyakit lain yang menyertai hipertensi misalnya gitu ya atau dislipidemi baru ketahuan ya pada saat serangan pada saat masuk tapi memang faktor risiko lifestyle-nya ini yang sebenarnya sudah diketahui sejak awal sejak muda yang tidak dikontrol gitu. Oke dokter, mungkin lifestyle anak muda zaman sekarang ya dokter ya. Mungkin Zamannya boba ya. iya dokter, benar dokter. Nanti Saya dokter juga suka Mareta itu itu. dokter. Iya, mungkin pertanyaan untuk dokter Mareta ya dok ya. Apa saja ya dok makanan yang dianjurkan untuk mencegah stroke itu sendiri dokter? Iya, oke, terima kasih Dokter Helnida. Jadi benar tadi yang seperti dibilang sama Dokter Odi bahwa memang meningkatnya sekarang kejadian stroke pada usia muda itu lebih disebabkan karena lifestyle. Nah, kan juga kita tahu kalau stroke itu biasanya yang paling banyak itu karena penyumbatan pembuluh darah, berarti kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Nah, makanan yang bisa menjaga kesehatan pembuluh darah kita, kalau kita itu makan banyak antioksidan. Nah, antioksidan itu banyaknya juga ada di buah dan sayur. Nah, tapi kita juga jangan hanya makan buah dan sayur warnanya itu-itu aja. Karena nggak akan lengkap itu antioksidan yang namanya fitonutrisi. Kita perlu konsumsi dalam satu hari itu 5 spektrum warna. Jadi nggak hanya misalnya sayur hanya warna hijau atau mungkin buahnya hanya warna kuning atau orange, tapi macam-macam. 5 itu ada warna hijau, kemudian ada warna kuning atau orange, warna merah, warna putih atau coklat, kemudian warna biru atau ungu. Seperti itu. Kemudian yang juga harus kita tingkatkan itu omega 3. Nah, omega 3 itu banyak tentunya ada di ikan, memang di laut dalam. Nah, kita yang taunya kan salmon gitu ya. Tapi nggak hanya salmon sebenarnya, di Indonesia juga ada kayak ikan kembung, ikan bandeng, itu juga tinggi omega 3-nya. Kemudian kalau dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang mungkin sekarang juga lagi happening di anak muda itu kayak chia seed, itu biji chia. Kemudian juga ada di minyak itu juga ada yang tinggi omega 3 itu minyak canola atau minyak kedelai. Tapi memang sebaiknya untuk memproses makanan yang tadi sumber omega 3 itu tidak dengan suhu yang tinggi karena dengan suhu yang tinggi seperti digoreng itu akan merusak struktur omega 3-nya. Jadi bukan hanya dari jenis bahan makanannya saja, tapi juga cara mengolahnya juga ya dokter ya, yang penting untuk Betul. diketahui. Iya dok, mungkin tadi saya mungkin baru ini dengar ya dok ya, ada 5 spektrum warna yang penting tadi ya dok ya. Terima kasih dokter Mareta. Mungkin tadi adalah makanan-makanan yang dianjurkan. Kalau yang sebaiknya dihindari apa saja dokter? Mungkin tadi sempat disebut sama dokter Odi ya, boba itu bagaimana dokter? Boleh nggak dok? Oke, jadi memang tadi ya Dokter Adi juga sudah menyebutkan ada penyakit lain biasanya yang juga menyertai stroke seperti ada darah tinggi, hipertensi atau dislipidemi. Berarti kita harus juga menghindari makanan yang tinggi garam, kemudian tinggi lemak serta tinggi gula. Biasanya itu makanan-makanan yang memang dia tinggi kalori namun zat gizinya rendah. Tadi contohnya seperti yang minuman boba atau kopi kekinian pasti gulanya tinggi. Kemudian kalau makanan yang tinggi garam itu ada di makanan kemasan atau makanan olahan. Seperti itu biasanya karena garamnya itu dijadikan pengawet. Seperti itu kalau makanan tinggi lemak ya seperti kayak gorengan atau kayak junk food, nah itu juga tinggi lemak itu yang harus kita hindari. Kalau sekali-sekali boleh ya dok, minum boba dok? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa asal diimbangi sama antioksidannya tadi. Iya dok. Mungkin selain boba juga sekarang banyak kafe juga ya dok di Malang ini kan kafe tuh makin banyak kayak konsumsi kopi itu bagaimana dokter? Setiap hari anak muda ngopi terus dokter tiap malam tuh sambil nugas biasanya dok. Apalagi mahasiswa mungkin ya dok. Itu bagaimana dokter Hmm. Mareta?
Ya, oke. Jadi sebenarnya kopi itu emang apa ya? Dia itu ada yang bilang itu untuk kesehatan jantung oke, tapi ada yang bilang juga itu malah meningkatkan resiko hipertensi. Karena sebenarnya itu ada faktor genetik gitu, juga ada faktor gen yang mempengaruhi. Jadi seseorang itu ternyata dia itu bisa memetabolisme kafein, kan di kopi itu tinggi kafein ya biasanya. Nah itu ada yang dia slow metabolizer, ada yang fast metabolizer gitu. Kalau misalnya dia yang tipe gennya itu yang memetabolisme kafein itu lambat, nah berarti dia akan malah justru beresiko tinggi darah tinggi, hipertensi. Kalau misalnya dia kelebihan dari konsumsi kopi atau kafein gitu. Sehingga memang kalau untuk kopi sih masih oke, disarankan memang tidak melebihi dari 2 cangkir. Cangkir ya, bukan gelas gitu. Itu 2 cangkir per hari. Dan ya sebaiknya memang kalau yang kopi kekinian kan gulanya yang tinggi, ya mungkin bisa pilih yang less sugar atau mungkin kayak apa americano yang tanpa gula gitu. Ya sesekali aja sih nggak apa-apa. Kalau setiap hari ya jangan. Iya dokter, sepertinya dokter Rodian ini juga suka ngopi ya dokter? Oke. Mungkin untuk pertanyaan untuk Ya, dokter asal nggak lebih Rodian, pada dari 3 gelas, 3 cangkir ya. iya dokter, cangkir dokter ya, bukan gelas dokter. Iya. Mungkin apabila stroke sendiri itu mengenai usia muda, tentunya nanti akan mempengaruhi dari produktivitas itu sendiri, dokter. Jika sudah terkena stroke, apakah stroke-nya bisa sembuh ya? Mungkin pertanyaan untuk dokter Rodi. Kan Mohon maaf, putus-putus nih. Nggak dengar suaranya dokter Odi. Dokter Rodi, apa sampun jelas suara saya, dokter? ya, Hmm, Hmm, Mungkin masalah koneksi ya, keputus. dokter. Mm-mm. Oke, Iya. sambil kita tunggu dulu ya, dokter. Eh, Mm-mm. Mungkin kalau di Malang ini ya, dok ya, saya masih termasuk anak muda mungkin dok di sini di Malang. Selain selain boba, kemudian kopi, sekarang ini mulai banyak resto-resto yang menyajikan seperti makan all you can eat, dokter. Jadi Hmm. makanannya seperti daging-daging yang di-grill, nanti diberi waktu sekian menit, nanti bisa makan sepuasnya. Nah, itu yang seperti itu bagaimana ya, dokter? Oke, jadi kalau misalnya kita mau makan kayak all you can eat gitu ya, biasanya kan pasti ngambil proteinnya atau dagingnya gitu. Boleh, tapi memang sebaiknya dipilih dagingnya itu yang lebih ke rendah lemak gitu. Jadi jangan yang tinggi lemak, karena kan kalau di lemak di sumber hewani atau daging itu biasanya juga tinggi kolesterol. Nah, itu nanti kan juga akan meningkatkan resiko dislipidemi gitu. Dan ya itu tadi jangan lupa, boleh makan dagingnya sepuasnya, sayurnya juga jangan lupa sepuasnya juga. Gitu. Oke, dokter. Jadi memang harus tetap seimbang ya, dok ya. Benar. Mm-mm. Sepertinya dokter Rodian sampun join lagi, dokter. Suara saya apa sampun jelas, dok? ya, mohon maaf. Sudah jelas. Oh Suara saya ya. diterima dengan baik ya, dokter Nit. Ya, sudah bisa Bisa, didengar, oke. dokter. Iya. Mungkin saya lanjutkan tadi pertanyaan untuk dokter Rodian ya, dok. Pada usia muda, tentunya nanti apabila terkena stroke akan sangat mempengaruhi dari produktivitasnya. Jika sudah terkena stroke, apakah bisa sembuh ya, dok? Oke, baik. Prinsipnya begini, dokter ini. Jadi yang pertama, stroke itu yang pasti bisa dicegah ya. Eh, apa banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan stroke. Kemudian kalau sudah serangan, maka yang penting adalah deteksi dini di awal dan harus segera mendapatkan tata laksana yang sedini mungkin. Stroke itu bisa diobati asalkan memenuhi kriteria pengobatannya. Nah, artinya ada pasien yang kalau dia memenuhi kriteria pengobatan dalam waktu akut atau bahkan hiperakut dengan tata laksana apapun gitu ya, maka kemungkinan chance untuk sembuhnya tentu akan sangat tinggi ya. Kemungkinan untuk mencegah terjadinya kecacatan itu sangat tinggi sekali. Nah, semakin lama pasien datang, maka
kemungkinan untuk angka kecacatan akan semakin tinggi akhirnya ketika tidak mendapatkan tata laksana yang cepat sedini mungkin. Nah, kalau sudah begitu tetap ada optimalisasi terapi. Artinya kita optimalkan terapi, baik terapi farmakologi maupun non farmakologi dengan fisioterapi dan segala macam gitu ya. Tapi memang sebagian besar akhirnya ketika kita ya melakukan tata laksana ada risiko untuk cacat dan akhirnya ada handicap, ada hambatan dalam beraktivitas. Jadi seperti disampaikan Dr. Ninit, aktivitasnya kalau di usaha produktif ya, tentu mengurangi produktivitas baik diri itu maupun, nah itu sebetulnya yang kenapa ya sebaik pengobatan adalah pencegahannya sebetulnya. Iya dokter, jadi selain tata laksana yang cepat, deteksi dini juga penting ya dok. Apalagi mungkin seperti yang disebutkan dokter Odi tadi, sudah mulai menyerang usia sekitar 30-40, itu kan aktif-aktifnya bekerja, atau mungkin bahkan usia 18 tahun yang masih pelajar ya dok, masih panjang sekali untuk kehidupannya itu ya dok ya. Ya betul. Kemudian tadi juga Dokter Rodian juga menyebutkan terkait lifestyle-nya anak muda. Ini apa saja ya dok yang harus kita lakukan atau pola hidup yang bagaimana yang harus diterapkan agar bisa terhindar dari stroke itu sendiri, karena kita tahu tadi untuk akan mengganggu sekali untuk produktivitasnya untuk usia muda. Bagaimana dokter? Ya ini yang mungkin mudah diucapkan tapi sulit dilakukan ya. Olahraga. Mungkin sebagian orang ya, sebagian orang agak sulit, tapi sebetulnya memang rekomendasinya adalah aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik ini direkomendasikan oleh AHSA untuk healthy people, untuk orang sehat itu setidaknya melakukan olahraga yang intensitas moderate sampai berat. Ya. Ini guideline tahun 2014 ya, itu sekitar 40 menit 3-4 kali dalam seminggu ya. Jadi bisa aerobik gitu ya, olahraga yang sifatnya kardio itu boleh dilakukan paling tidak 40 menit. Rekomendasinya pada orang sehat ini ya. Kalau pada orang sakit nanti berbeda lagi. Tapi prinsipnya pada orang sehat sebaiknya memang 3-4 kali seminggu minimal 40 menit untuk intensitas moderate dan moderate sampai heavy olahraganya. Apa olahraganya sebenarnya bermacam-macam kan disebutkannya ya. Tapi prinsipnya yang lebih mengarah pada kalau moderate berarti kan lebih ke aerobik sifatnya ya atau mungkin kardio. Itu rekomendasi pertama untuk aktivitas. Terus kemudian tentu ke hidup yang lain ya, mengurangi konsumsi alkohol, menghentikan kalau bisa stop rokok juga gitu. Kemudian pantau kesehatan tadi ya. Kesehatan dalam hal ini adalah ya tadi yang well documented, tensi ya, hipertensi, kemudian ada tidaknya diabetes, kemudian LDL ya, kadar LDL harus selalu dipantau. Kemudian ada tidaknya gangguan irama jantung ya, ini juga penting. Jadi dengan kita mengetahui ada tidaknya gangguan irama, ini setidaknya bisa men-screening ya. Karena mungkin pada usia-usia muda juga gangguan irama jantung bisa menyebabkan stroke yang cukup berat gitu. Lainnya adalah ya itu tadi gaya hidup yang sifatnya makan ya, mungkin yang banyak dijelaskan Dr. Mareta tadi. Ya dokter, selain kita harus mengetahui faktor resiko yang tadi disebutkan dokter Rodi seperti hipertensi, diabetes, kemudian mungkin adanya gangguan irama jantung. Selain itu mungkin yang bisa kita lakukan dari olahraga, kemudian makanan juga ya dokter ya, pilihan makanan yang tadi juga sudah dijelaskan dengan dokter Mareta. Mungkin sekarang ini terkait dari gaya hidup, misalnya dok, ini pasien tahu nih punya faktor resiko dislipidemi, pasiennya obesitas ya, gendut gitu. Terus memutuskan untuk diet. Nah sekarang ini kan banyak ya dok, beragam sekali program-program diet, apalagi anak muda gampang ikutan temennya. Ini pakai ini cocok, langsung ikut. Pakai ini cocok. Nah itu diet yang baik itu seperti apa dokter Mareta? Mungkin bisa dijelaskan dok. Iya, sebenarnya kalau diet itu sifatnya personal, jadi tiap orang itu pasti berbeda-beda. Kalau misalnya ada diet di satu orang yang berhasil, belum tentu di orang lain itu akan berhasil.
Yang masih direkomendasikan sampai saat ini itu memang dengan diet seimbang itu. Jadi paling gampangnya itu bisa ngikutin isi piringku yang bentuknya T. Jadi kan makan sehari tetap 3 kali kan. Kadang kita itu ngomong diet itu makan jadi lebih sedikit gitu. Atau mungkin kita skip sarapan atau nggak makan malam. Itu justru yang salah. Jadi tetap makan sehari 3 kali. Yang diperhatikan itu memang jumlah serta jenis makanannya. Jadi dalam satu piring, 1 kali makan, dibagi aja itu jadi setengah. Nah, setengahnya itu nanti dibagi lagi. Jadi seperempat piring itu diisi dengan sumber karbohidrat. Tapi sumber karbohidratnya pilih yang kompleks. Misalnya kayak nasi merah atau mungkin kentang, bisa ubi atau roti dialihkan ke roti gandum gitu juga boleh. Kemudian seperempat berikutnya diisi dengan sumber protein, bisa dari yang hewani maupun yang nabati. Kemudian yang setengahnya, sisanya itu diisi dengan sayuran. Ya, tadi kalau bisa dengan warnanya beragam, tidak hanya satu warna. Dan cara mengolahnya, lagi-lagi memang penting, sebaiknya dihindari tadi makanan yang tinggi kalori, rendah gizi, tinggi lemak, itu berarti contohnya mungkin makanan yang digoreng, itu memang sebaiknya dihindari. Kemudian nanti ada cemilannya, jadi kan makan tadi 3 kali, cemilannya tetap ada juga 2 kali, tapi dipilih juga yang sehat seperti buah itu tadi. Tapi buahnya juga jangan yang terlalu matang, dan pastinya meningkatkan aktivitas fisik seperti tadi Dokter Odi sudah jelaskan, memang harus olahraga seperti itu. Nah nanti biasanya kan orang bingung ya kadang berapa banyak jumlahnya, yaitu memang yang nggak bisa disamaratakan setiap orang karena pasti akan berbeda kebutuhan kalorinya, beda jenis kelamin, beda usia, beda berat badan, itu akan juga membuat berbeda semuanya kebutuhan proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, kalorinya berapa, itu berbeda. Jadi sebaiknya memang kalau mau diet yang sehat, personal ya lebih baik dengan konsultasi ke ahlinya, bisa ke dokter gizi klinik. Tuh. Setuju sekali dengan Dokter Mareta. Mungkin konsepnya itu bukan berarti skip makanan atau diet yang ini ya dok ya, yang bikin sampai sakit gitu ya dok ya, yang Nggak boleh diet ekstrim. Iya, nanti malah diet. penyakit-penyakit lain yang akan tercetus stroke-nya enggak, tapi yang lain malah GERD yang mungkin. Iya dokter, bukan bukan sehat tapi malah sakit yang lain gitu ya dok ya. Mungkin yang lebih Iya, aman benar. yaitu bisa langsung konsultasi dengan Dokter Mareta ya dok, atau spesialis gizi klinik lainnya. Iya dok. Mungkin mengingatkan untuk para penonton dari IG Live, apabila ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat. Bisa bertanya kepada Dokter Rodian maupun ke Dokter Mareta. Silahkan. Mungkin lanjut untuk pertanyaan kepada Dokter Rodian. Misalnya nih pasien sudah pernah terkena stroke. Kemudian apakah stroke ini sendiri sebenarnya bisa berulang ya dok? Terus apabila sudah terkena stroke, bagaimana kita menghindari agar tidak berulang atau mungkin memberat begitu dokter? Mohon maaf Dokter Rodian, sepertinya suaranya hilang kembali dokter. Belum terdengar dokter, ngapunten. Koneksinya. Iya, mungkin masalah sinyal dokter. Di sini hujan di rumah saya dok, jadi Oh, sinyalnya tuh di juga sini terang. oh, terang dokter. Terang banget di sini. Iya dok, iya di sini saya hujan deras, jadi sinyalnya juga Iya, agak masih terganggu. ngaruh. Sekarang tiap tiap sore hujan dokter. Cuma hari ini aja yang nggak hujan kayaknya di Malang. Di rumah saya ya, di daerah rumah saya. Biasanya Iya memang dokter. hujan. Mm-mm. Iya dok, mungkin saya bertanya kepada Dokter Mareta Mm-mm. dulu ya dok ya. Boleh. Sebenarnya Silakan ya. sambil menunggu Dokter Odi, orang Indonesia ini kan eh, mungkin salah satunya saya ya dok ya, saya nggak terbiasa makan makanan tuh yang kurang berasa, seperti Ah, kurang kurang asin atau misalnya kurang manis itu ya. Kalau orang Indonesia apalagi lidahnya itu kayak kalau orang Jawa mungkin ya dok, Jawa Timur ya, lidahnya tuh kurang cocok kalau makanannya tuh kurang sedap gitu. Gimana ya dok caranya agar aman, terhindar dari stroke namun
makan itu tetap enak, tidak hambar begitu dokter. Oke. Jadi kan kalau Indonesia ini kan kayak akan rempah-rempah gitu ya. Jadi ya boleh itu dipakai. Memang kalau misalnya kita pun mau itu menurunkan berat badan atau ya menjaga pola makan sehat, tetap harus makan itu ada rasanya. Memang nggak boleh hambar, nanti kita bosan justru. Jadi memang dipergunakan tuh rempah-rempah apapun itu boleh, tapi memang sebaiknya untuk penggunaan garam itu memang dibatasin. Kalau misalnya tidak ada risiko darah tinggi, itu bisa menggunakan garam dapur itu maksimal di 1 sendok teh per harinya atau 5 gram. Kalau misalnya sudah ada faktor resiko darah tinggi atau sudah mengalami darah tinggi, itu dibatasin lagi bisa di 2/3 sendok teh peres atau di 3 gram garam. Nah, garamnya juga kalau misalnya sudah kena darah tinggi hipertensi, boleh dipilih dengan garam yang rendah natrium. Kemudian kalau untuk gula pasir itu juga masih boleh, itu ya dibatasin aja maksimal bisa di 4 sendok makan per hari dan sebaiknya memang gula pasir digunakan untuk bumbu masak. Kalau misalnya mau untuk kayak makanan atau minuman manis mungkin bisa dialihkan ke gula yang rendah kalori, mungkin seperti stevia, itu juga bisa digunakan. Jadi nggak apa kayak bumbu-bumbuan dapur ya, kita kan kadang apa ya pengen masak kayak apa saus tiram atau teriyaki boleh kok, nggak apa-apa kan juga nggak setiap hari dipakainya dan asalkan memang sebatas sewajarnya aja untuk penggunaannya gitu. Baik dokter, jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi memang ada Hmm, takaran-takarannya yang kita harus batasi begitu ya dokter ya. betul. Dokter Hmm. Rodian mungkin sampun Ya, sorry, join lagi. kayaknya sinyal saya yang naik turun. Sudah bisa dengar ya? Iya dokter, sudah Benar bisa dengar dong. dokter. Baik, terima kasih. Hmm. Gila. Mungkin izin saya ulangi pertanyaan yang tadi ya dok ya. Apakah stroke sendiri itu bisa berulang ya dok ya? Kemudian apabila pasien itu sudah terkena stroke, kita harus bagaimana agar stroke itu tidak berulang? Ya, betul. Jadi, stroke itu bisa berulang ya serangannya ya. Makanya kenapa ketika kita merawat pasien stroke, kita harus betul-betul mencari tahu sebetulnya penyebabnya apa gitu ya. Dalam hal ini, pencetus atau faktor risiko utamanya apa. Dengan kita mengetahui penyebabnya dan kita mengetahui faktor risiko utamanya, tentu maka akan kita lakukan kontrol terhadap faktor risiko itu. Harapannya dengan melakukan kontrol yang baik terhadap faktor risiko yang berperan, ya, kita bisa mencegah terjadinya serangan stroke di kemudian hari. Ya. Karena memang kalau sudah ada serangan, apalagi di riwayat keluarga juga ada serangan, orang pasti ada risiko untuk terjadinya serangan lagi. Itu tadi ya dok ya. Jadi apabila sudah terkena stroke, maka apabila stroke-nya itu berulang, maka bisa semakin berat ya dok ya dari gejala stroke-nya itu sendiri. Mungkin Ya, eh, kalau berulangnya mm, tentu bisa semakin berat. Oleh karena itu, makanya jangan sampai terjadi serangan ulang. Kita harus betul-betul tahu faktor risiko apa yang berperan dan kita jaga betul supaya tadi ya prinsipnya kesehatan pembuluh darahnya memang kita jaga supaya tidak terjadi serangan berikutnya. ya dokter, ini sepertinya terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini dari kolom komentar mungkin sudah mulai banyak pertanyaan ya dok ya. Mungkin karena sudah setengah jam juga, kita mulai bacakan dari pertanyaan kolom komentar mungkin dok ya. Ini Boleh. Ya, ya silakan. mungkin pertanyaan untuk eh, dokter Mareta. Ini tadi dari akun Beta Dinata kepada dokter Mareta, apakah baik jika sejak muda rutin mengkonsumsi suplemen-suplemen yang mengandung antioksidan, misalnya seperti omega 3, Q10, dan lain-lain. Itu bagaimana dokter? Mhm. Oke, jadi kalau misalnya kayak omega 3 itu memang kita boleh kok konsumsi dari muda gitu. Karena memang kecenderungan kita orang Indonesia sendiri itu kurang sebenarnya untuk konsumsi omega 3. Bisa dilihat itu konsumsi ikan juga masih kurang. Kemudian kalaupun konsumsi ikan juga mungkin masih digoreng. Dan memang lagi-lagi data dari ada yang namanya nutrigenomik itu juga hasil gen orang Indonesia sendiri itu untuk omega 3-nya itu juga masih rendah sehingga memang tidak masalah kalau misalnya mau konsumsi omega 3 untuk menjaga kesehatan pembuluh darah boleh. Kalau untuk CoQ10
koenzim Q10 itu biasanya memang akan berkurang produksinya dalam tubuh itu seiring dengan berjalannya usia, bertambahnya usia gitu. Siap. Kalau seandainya tidak ada resiko apapun sih sebenarnya tidak perlu, tapi kalau misalnya pun memang tidak mengkonsumsi sumber dari Q10 itu tadi, Q10 itu banyaknya memang di daging merah. Nah, kalau misalnya ada misalnya tidak apa ya kayak enggak apa vegan gitu atau vegetarian gitu, tidak konsumsi daging atau yang sumber hewani, boleh untuk ditambahkan Q10-nya karena memang akan beresiko defisiensi kalau misalnya tidak memenuhi dari bahan makanan sumber. Antioksidan lain mungkin kalau misalnya kayak tadi nggak konsumsi sumber apa sayur atau buahnya kurang karena kan sehari itu juga ada minimal porsinya itu 5 porsi per hari. Jadi sayur itu paling enggak 300 gram per harinya, buah 200 gram. Kalau misalnya belum bisa memenuhi, ya tidak masalah mau konsumsi untuk sumber antioksidan seperti vitamin ataupun fitonutrisi itu silahkan. Asal selama memang dosisnya sesuai dengan dosis anjuran, tidak berlebihan. Ternyata saya baru dengar ini dok, ternyata masyarakat Indonesia itu untuk kadar omega 3-nya tuh rendah ya dok ya. Padahal kan secara sumber daya banyak ya dok di Indonesia itu ya. Benar. Mungkin Iya. enggak dok, Gennya masih karena nggak optimal gitu untuk mengubah ke omega 3-nya itu. Dan lebih banyak karena kan kita tahu itu sumber asam lemak yang baik, asam lemak tidak jenuh itu selain omega 3 juga ada omega 6. Nah, yang sifatnya anti-inflamasi atau anti peradangan itu omega 3. Sedangkan kalau omega 6 dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, dia justru akan memicu inflamasi atau peradangan. Dan di makanan kita sehari-hari yang sumber lemak yang baik itu justru tinggi omega 6-nya. Kalau nggak diimbangi dengan omega 3, tentu pasti akan peradangannya yang lebih muncul gitu, meningkat resikonya sehingga kita perlu meningkatkan omega 3 kita. sekali lagi ya dok ya, pentingnya seimbang ya dok ya, dari makanan seimbang dok. Iya, Mungkin benar. iya dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya. Mungkin saya lanjutkan pertanyaan kedua dari akun Collection GG. Mungkin ini kepada dokter Rodian. Dokter, saya mau tanya, apa benar metode cuci otak bisa menghilangkan sumbatan pembuluh darah pada pasien dengan stroke? Monggo dokter. Mohon maaf dokter Rodi, suaranya hilang kembali dokter. Yang timbul. Bentar, dokter. Masih Belum belum dengar terdengar dok. dokter. Oke, Oke, baik. Terima kasih. Ampun dokter. Jadi secara apa, tidak ada uh, suaranya masih hilang lagi. Suaranya terdengar dokter, mungkin hanya sedikit putus-putus dokter. Oke, mohon maaf. Uh, uh, sudah bisa dengar suara saya? Bisa dokter. Monggo Dengar dokter. dok. Hmm, Oh, kayaknya sinyal dia memang. iya dokter. Sambil kita tunggu dokter Boleh. Rodian. Mungkin saya lanjut pertanyaan untuk dokter Mareta dulu ya dok ya, sambil menunggu dokter Boleh. Rodian. Tadi juga terkait, mungkin ini sudah sedikit dijelaskan oleh dokter Mareta dari akun Anggape FKUB 07. Selamat sore dokter, saya Angga, izin bertanya, apakah pasien pasca stroke tidak boleh mengkonsumsi daging sama sekali? Maaf. Dokter Radian, suaranya masih belum terdengar dokter. Atau mungkin headset nggih dokter? Oke, sudah bisa dengar Nida?
Ini bisa dengar dokter. Ini ya, kayaknya suara sama gambarnya lebih cepat, gambarnya kayaknya ya. Oke, saya Iya Dokter dokter, Hanira mungkin masih dengar suara saya? kayaknya sinyal deh ini delay mungkin ya. iya, iya dokter sepertinya suaranya delay tapi terdengar dokter. Oke, sebentar ya. Iya dokter. Suara saya dengar suaranya, cuman kayaknya sinyal dari saya yang Iya terdelay. dokter. Suara suara dokter Rodian juga jelas. Dokter Rodian keluar eh, terlempar lagi sepertinya. Boleh dok, tadi mau nanya apa dok ke saya dok? Sambil nunggu dokter Ini Odi. dok tadi sambil menunggu tadi dari dokter untuk dokter Mareta pertanyaan tadi terkait pasien yang pasca stroke apakah tidak boleh mengkonsumsi daging sama sekali. Terima kasih banyak dokter. Boleh kok, konsumsi daging itu masih nggak apa-apa. Jadi, tapi memang baiknya dipilih gitu ya, pilihan dagingnya mungkin bisa yang rendah lemak atau mungkin yang tanpa lemak, jangan yang terlalu banyak gaji-gajinya gitu. Kemudian tadi cara memasaknya juga, kadang kalau misalnya kayak orang Indonesia gitu, mungkin kayak dibikin rendang ya, mungkin kan masak sama santan. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman kadang kita kalau misalnya makanan itu nggak habis, kan dipanasin lagi, di kan. Nah, itu akan mengurangi nilai gizinya juga gitu. Justru nanti yang keluar juga lemaknya itu jadi lemak jenuh yang justru akan meningkatkan lagi takutnya faktor risiko yang mungkin ada di dislipidemi gitu ya. Malah nanti akan meningkatkan lagi faktor risiko untuk terjadi berulangnya stroke-nya. Jadi masih tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau saya sih belum pernah baca ya untuk yang konsumsi daging itu berapa banyak yang bisa dia akan meningkatkan resiko dari stroke. Tapi kalau untuk mencegah kanker usus besar atau kanker kolon, itu memang untuk batasan dari konsumsi daging merah dalam 1 minggu itu maksimalnya sekitar 300 gram per minggu. Itu jadi lebih baik diperbanyak yang ikan juga. Masih nggak apa-apa kok, nggak masalah. Jadi tidak apa-apa ya dok. Mungkin tadi saya sedikit eh, dari penjelasan dokter Mareta terkait makanan yang dipanasi terus-menerus ya dok ya. Mungkin ini harus hati-hati ibu-ibu biasanya dok ya. Ibu-ibu atau mungkin anak kos yang mager Nah, keluar kos. Jadi makanan dipanasi terus ya dok ya. iya, itu pasti akan menurunkan nilai gizinya juga. Menurunkan nilai gizi dan meningkatkan lemak jenuh tadinya dokter. Bener. Ya. Nih dokter Odi udah gabung lagi. Udah bisa dengar suara saya, Dok? Iya dokter, sampai jelas Dengar. dokter. Ya, oke, terima kasih. Sorry, mohon maaf karena kayaknya masalah sinyal saya. Iya dokter, tidak apa-apa dokter. Mohon izin mungkin saya ulangi pertanyaannya ya Oh, yang tadi dokter. ya, oke, pertanyaannya masih ingat kok. Jadi, Oh iya dokter. di sini sebetulnya tidak ada ya, secara guideline pun pedoman tidak ada namanya terapi cuci otak untuk terapi stroke sebetulnya. Prinsipnya adalah ketika memang pasien mengalami stroke akut, jadi dalam golden period tertentu, bisa kita lakukan tata laksana untuk menghancurkan sumbatannya atau mengambil sumbatannya. Ya. Dan itu bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika sudah melebihi dari golden period, lebih dari jangka waktu itu, ya sudah tidak bisa lagi tata laksana untuk menghancurkan trombus atau sumbatannya. Yang bisa kita lakukan adalah secondary prevention untuk mencegah serangan itu berulang. Jadi dalam hal ini prompt treatment atau tata laksana khusus untuk menghancurkan sumbatan atau mengambil sumbatan hanya bisa dilakukan dalam fase hiperakut ya, sekurang dari 24 jam. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya metode cuci otak itu tidak ada ya dokter ya? Dilarang. Secara ini nggak dikenal ya, maksudnya di pedoman kita tidak ada nih secara guideline misalnya ya, sampai sekarang di baik guideline internasional AHASA maupun di pedoman yang kita pakai standar nasional untuk pelayanan stroke juga tidak disebutkan ada metode seperti itu. Prinsipnya ya kita mengikuti yang ada di pedoman saja.
Oke, Dokter Rodi, mungkin menyambung dari tata laksana dari stroke sumbatan. Ini ada dari akun Puta, izin bertanya kepada Dokter Rodian, apakah tata laksana definitif stroke infarct seperti alteplase atau trombektomi, golden periodnya bisa diperpanjang pada pasien dengan usia early, yaitu 20-40 tahun. Monggo, Dokter Rodian. Sebetulnya sama ya, artinya batasan usianya paling minimal sebenarnya 18 tahun. Usia di atas 18 tahun bisa dilakukan. Beberapa penelitian bahkan melakukan di atas 80 tahun walaupun mungkin hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi yang paling optimal antara 18 sampai 80 tahun gitu ya. Saat ini untuk pemberian intravena trombolisis dengan menggunakan alteplase secara pedoman tetap dalam kurun waktu 3 sampai 4,5 jam. Sudah mulai ada beberapa penelitian termasuk guideline dari Eropa kalau nggak salah tahun ini terbit, itu mereka mulai coba memperpanjang waktu pemberian alteplase, tapi dengan basicnya perlu tambahan imaging yang lebih canggih ya, artinya dengan menggunakan MRI atau CT perfusi, jadi bisa diperpanjang. Sama juga dengan penelitian tentang trombektomi. Dulu kita kenal trombektomi ini dilakukan kurang dari 6 jam kalau hanya menggunakan imaging CT scan. Nah, tetapi dengan menggunakan CT perfusi atau MR perfusion bisa juga diperpanjang hingga sampai 24 jam sebetulnya dari dua penelitian terakhir dan istri. Jadi tidak memandang usia untuk memperpanjang itu, tapi sebetulnya melihat dari advance imaging yang sudah dilakukan. Kalau dari gambaran penumbranya masih bagus, kolateralnya bagus, ada tempat untuk kita perpanjang pemberian baik itu trombolisis maupun mechanical thrombectomy. Kalau trombolisis rata-rata kalaupun diperpanjang hanya sampai 9 jam, tapi kalau trombektomi dari dua penelitian terakhir itu bisa dilakukan sampai 20 jam. Ya baik, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya. Mungkin yang harus ditekankan bukan karena usianya, tapi karena imaging yang digunakan ya, Dok ya, terkait dari kemajuan teknologi sekarang juga, Dok. Terima kasih, Dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya kepada Dokter Mareta ya, Dok, dari akun yang sama, Dokter. Akun Puta, izin bertanya kepada Dokter Mareta, apabila tidak dapat memenuhi 5 spektrum buah atau sayur, apakah bisa dilengkapi dengan suplemen untuk antioksidannya? Kalau bisa, kira-kira suplemen apa saja, Dokter? Terima kasih banyak, Dok. Iya, boleh. Jadi bisa dipenuhi dengan suplemen kalau memang kita tidak bisa memenuhi dari bahan makanan sumbernya. Jadi bisa mau pilih suplemennya itu yang multivitamin, multimineral. Tapi juga ada sekarang juga suplemen yang ada fitonutrisinya seperti ada quercetin, kemudian seperti ada fitonutrisi yang lain itu boleh dikonsumsi ya apapun gitu. Biasanya juga konsumsinya hanya 1 hari sekali sih, tidak masalah. Itu boleh. Boleh ya, Dok ya. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya. Mungkin ini bisa pertanyaan kepada Dokter Rodian dari akun Ausi. Izin bertanya, Dokter, jika sudah terkena stroke, apakah ada olahraga atau aktivitas yang disarankan supaya tidak terkena stroke berulang? Mungkin juga kapan bisa mulai berolahraga kembali gitu ya, Dokter ya? Oke, baik. Prinsipnya kalau pasien pasca serangan, pasca stroke tentu memperhatikan kondisi pasien ya. Bisa jadi rekomendasi olahraganya berbeda-beda. Pasien dengan uh, yang ringan atau yang sedang tentu rekomendasinya akan berbeda. Memang rekomendasinya pada pasien pasca stroke setidaknya melakukan aktivitas intensitas ringan sampai moderate itu sekitar 30 menit 4 sampai 5 kali seminggu. Tergantung tadi tingkat derajat kecacatan pasien sebetulnya. Prinsipnya secara durasi sih disarankan setidaknya 30 menit ya. 30 menit bisa dilakukan 4 sampai 5 kali seminggu. Baik, Dokter. Apa mungkin ada olahraga tertentu, Dokter, yang disarankan untuk pasien yang sudah terkena stroke? Itu dia sangat personal pastinya ya, tergantung kondisinya karena
pasien dengan kondisi penyakit penyerta jantung misalnya tentu akan berbeda rekomendasinya nanti. Usia juga semakin tinggi usia tentu rekomendasinya berbeda. Setidaknya paling tidak aktif bergerak gitu ya. Aktif bergerak ada yang mengatakan dengan jalan saja cukup gitu ya, jalan sehat 30 menit misalnya ya, 4 sampai 5 kali seminggu. Gitu bisa juga. Tapi kalau kemampuannya masih baik, kemudian dievaluasi mungkin juga treadmill pun nggak ada masalah ya bisa jadi gitu ya, boleh-boleh saja asalkan memang dalam pengawasan sebaiknya ya, dalam pemantauan olahraga. Ya baik dokter, jadi untuk intensitasnya harus tahu batasannya dan juga dengan pengawasan ya dok ya, agar lebih aman juga. Mungkin izin saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya dokter. Ini pertanyaan kepada dokter Mareta. Untuk dokter Mareta, dari akun Elza Suzana, saya sudah menjaga makanan dok, tapi kenapa setelah tidur siang berasa kayak nambah berat badannya dok? Ini beneran apa atau bagaimana ya dokter? Oke, kadang gitu ya, kita pengen nurunin berat badan gitu, jadi sehari bisa nimbang 3 kali gitu, kayak kita minum obat, pagi nimbang, siang nimbang, malam nimbang gitu. Kalau kita nimbangnya siang sama malam sudah pasti akan bertambah, karena kan kita sudah makan, kita sudah minum, itu kan memasukkan volume lagi ke dalam tubuh kita gitu. Jadi idealnya kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan itu nggak usah timbang setiap hari, nanti justru stres gitu. Kalau misalnya beratnya nambah, udah nggak diet lagi, ntar gitu. Jadi timbangnya seminggu sekali aja, dilakukannya itu habis bangun tidur pagi, langsung buang air kecil, kemudian langsung timbang berat badan. Jadi memang sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita belum makan, kita belum minum, belum olahraga, itu langsung timbang. Jadi itu istilahnya kayak berat badan yang masih awal gitu. Itu. Jadi kalau kita timbangnya ya siang, otomatis pasti akan bertambah. Kadang kan juga ada ya, kita hanya minum aja gitu udah langsung nambah berat badannya gitu. Karena memang waktunya yang kurang tepat. Iya dok, sepertinya ini timbang 3 kali sehari sepertinya dok, jadi stres sendiri ya. Iya. Itu tadi ya dok ya, jadi untuk timbangnya di pagi hari setelah buang air kecil ya dokter ya, yang Betul. baik ya dok. Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh dokter Rodian dan dokter Mareta dari akun Adel Firza. Mohon izin bertanya dokter, pada pasien pasca terkena stroke yang disertai dengan gangguan menelan, bagaimana cara pemenuhan gizi yang baik dan optimal pada pasien? Terima kasih dokter. Mungkin dari dokter Rodian terlebih dahulu ya dok ya. Memang pasien pasca stroke banyak yang mengalami gangguan menelan ya dokter ya. Ya betul, jadi yang pertama pengalaman kalau kita merawat pasien stroke memang kita harus lakukan screening menelan ya di awal. Jadi apakah ada gangguan menelan atau tidak. Ketika ada gangguan menelan maka ada beberapa macam strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu mengubah kalau di awal ya kita akan pakai NGT misalnya gitu ya, kita ubah jadi makanan cair. Tapi kemudian harus kita latih sebetulnya. Jadi ada beberapa cara untuk melatih kemampuan menelan ya. Seperti melakukan senam wajah, kemudian gerakan-gerakan lidah tertentu gitu ya. Nah, harapannya dengan memperkuat otot-otot itu, lidah dan sparring, kemampuan menelannya bisa kembali pulih. Jadi ada latihan khusus untuk latihan menelan. Biasanya teman-teman rehat medik juga sering menyarankan untuk melakukan untuk latihan menelan ini. Nah, kemudian ketika sudah bisa lepas dari NGT, maka biasanya kita akan lakukan bertahap ya, pemindahan dari cair ke padatnya ini bertahap. Beberapa menyarankan penggunaan seperti puding ya, yang sifatnya lebih lebih apa namanya lunak gitu ya, untuk melatih kemampuan untuk menelan sebelum akhirnya betul-betul bisa menelan dan naik ke yang lebih padat. Jadi prinsipnya sih kalau kita sebaiknya melakukan latihan ya, untuk mencegah ya, tapi harus berhati-hati prinsipnya karena begitu tidak tidak adekuat misalnya ya, maka kita harus pikirkan pemenuhan nutrisi dengan cara yang lain, tidak bisa lewat dengan oral. Ya, baik dokter. Jadi memang pemenuhan nutrisi itu sangat penting, tapi dari tata caranya sendiri yang harus bertahap ya dok ya. Tidak harus dipaksakan harus segera untuk diet yang
normal, maksudnya yang padat gitu ya dok ya. Jadi apabila memang pasiennya belum bisa ya bisa menggunakan diet cair ya dok. Mungkin dari dokter Ya. Mareta ada tambahan dokter? Iya, jadi setuju sama Dokter Odi tadi. Biasanya kan kita akan melakukan screening disfagi itu dulu ya. Kalau misalnya memang pasien itu dicoba dengan minum 1 sendok air gitu, tapi sudah tersedak, ya berarti memang pasien tidak bisa, ada gangguan untuk menelan, bisa dipasang dengan NGT itu tadi. Jadi memang dietnya memang diet cair. Nah, diet cair itu sendiri juga nanti akan bermacam-macam. Ada yang nanti makanan yang bentuknya blender rice, atau mungkin yang memang sudah jelas pasti kalorinya, proteinnya, kemudian multivitamin mineralnya juga, vitamin mineralnya itu bisa menggunakan produk memang khusus makanan cair gitu seperti susu memang bentuknya itu bisa. Kemudian nanti itu tadi pasti akan ada evaluasi konsistensi makanan juga akan berpengaruh gitu. Bisa dari puree dulu gitu ya, bubur yang kental, kemudian bisa mash, lalu sampai lama-lama memang bisa yang makanan padat. Kalau memang ternyata dari misalnya waktu makanan cair pun ternyata ada kondisi lain yang ternyata memang memperburuk, mungkin ada perdarahan dari GI tract, berarti ada tempatnya juga mungkin parenteral mungkin bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan stroke itu. Baik dokter, terima kasih dokter Rodian dan dokter Mareta penjelasannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Mungkin sekalian saya lanjutkan dulu ya dok. Dari akun Setia Budi Chandra. Selamat sore dokter, saya Setia Budi. Mohon izin penjelasannya tentang konsep daging merah dan daging putih dan manfaatnya kepada penderita stroke atau orang sehat. Mungkin kepada dokter Mareta ya dok. Dokter. Oke. Ya, jadi kalau untuk kayak daging-dagingan itu berarti kan sumber hewani ya. Nah, kalau tadi daging merah berarti kan bisa dari seperti sapi, kemudian kambing, atau mungkin maaf babi gitu. Kemudian daging putih, oh sorry, daging babi itu bisa ada yang putih juga. Kemudian dari daging putih itu yang ada ayam atau ikan gitu. Nah, biasanya kalau yang daging merah itu dia akan lebih tinggi kolesterolnya dibandingkan dengan daging putih, sehingga kita perlu untuk meningkatkan konsumsinya dari daging putih supaya nanti harapannya asupan kolesterol juga tidak akan meningkat gitu, karena kan kolesterol meningkat berarti dislipidemi, faktor resiko dari stroke juga akan meningkat gitu. Jadi bisa lebih diperbanyak dari daging putih. Kemudian juga jangan lupa kalau sumber protein tidak hanya dari hewani saja, tapi juga ada yang dari nabati. Kita kan juga kayak ya akan tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan itu juga bisa dipenuhi untuk memenuhi protein. Terutama untuk penderita stroke biasanya juga sudah ada gangguan untuk fungsi menelannya, berarti asupan makannya juga akan berkurang. Biasanya rata-rata apa? Mungkin hanya bubur kosong gitu, bubur polos yang dikonsumsi. Sementara untuk pemulihan itu justru protein yang harus dipenuhin gitu, supaya mempercepat masa pemulihan. Jadi bisa ditambahkan mungkin yang gampang putih telur itu juga bisa. Seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk orang sehat. Tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin yang daging merah bisa dibatasin aja seminggu itu maksimalnya di 300 gram untuk daging merah. Itu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Mareta atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari akun Dr. Nata Sanjaya. Mohon izin dokter, apakah benar penggunaan dietilpropion jangka panjang meningkatkan resiko serangan stroke? Monggo dokter, mungkin dokter Rodian ya. Ya, nanti mungkin bisa dibantu dokter Mareta ya, ini obat-obat stimulan ya, fungsinya untuk menahan nafsu makan ya seperti itu. Sepanjang yang saya ketahui sih tidak ada rekomendasi khusus ya, tapi memang kalau sifatnya stimulan hampir sama dengan obat-obat stimulan lainnya ya, artinya ada risiko penggunaan jangka panjangnya mempengaruhi kondisi pembuluh darah. Jadi ada risiko, walaupun sampai saat ini saya belum pernah membaca seberapa besar risiko itu. Saya sendiri juga nggak ini ya manfaatnya bagaimana gitu, nanti dokter Marita yang lebih bisa menjelaskan. Tapi prinsipnya apapun kalau sifat stimulan dan digunakan dalam jangka panjang pasti akan meningkatkan risiko juga untuk tidak hanya stroke ya, gangguan di kognitif, di behavior mungkin juga akan berpengaruh. Baik dokter Rodian, mungkin dari dokter Mareta bisa menambahkan dokter? Iya, jadi dietilpropion itu memang appetite suppressant ya untuk menahan selera makan. Dia memang sudah FDA approve biasanya untuk terapi untuk obesitas. Nah, tapi juga itu ada indikasinya gitu, ada kontraindikasinya untuk penggunaan dari dietilpropion.
Nah, untuk orang-orang yang memang sudah memiliki resiko dari hipertensi itu sebaiknya tidak menggunakan dari diethylpropion karena itu langsung menembus sawar darah otak gitu, blood-brain barrier-nya. Jadi nggak bisa. Nanti takutnya justru hipertensinya makin akan memburuk gitu ya. Itu yang akan meningkatkan resiko dari stroke seperti itu. Dan juga penggunaan dari diethylpropion itu tidak bisa jangka panjang. Itu hanya bisa yang pernah saya baca itu maksimal hanya di 3 sampai 6 bulan karena dia stimulan itu tadi dia juga akan memicu seperti adik ya, kecanduan gitu. Jadi sebaiknya memang diethylpropion memang sesuai dengan indikasinya saja. Kalau memang tidak ada indikasi untuk penggunaannya ya tidak diberikan. Tuh. Baik, Dokter Rodian dan Dokter Mareta atas penjelasannya. Mungkin menyambung pertanyaan kepada Dokter Mareta tadi terkait diet, Dokter. Sepertinya banyak yang banyak yang penasaran ini dengan diet, Dok. Dari akun Hardi Adiatma, mohon izin bertanya kepada Dokter Mareta, bagaimana pandangan mengenai cheating day pada orang yang melakukan diet? Mungkin Oke. hari ini maunya cheating gitu ya, Dok ya, makan yang enak-enak gitu, habis itu besok diet lagi gitu. Bagaimana, Dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau cheating day itu nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan tahu diri gitu. Kadang kan juga sudah cheating day gitu seharian gitu, weekend biasanya ya. Jadi Sabtu, Minggu udah los aja gitu. Nah nanti justru kalau misalnya hari Senin sampai hari Jumatnya makannya udah bener, kalorinya sudah sesuai. Ternyata di hari Sabtu sama Minggu kalorinya yang masuk justru makin besar dan di rata-rata akhirnya sama saja dengan jumlah kalori waktu dia nggak melakukan penurunan berat badannya. Akhirnya program untuk turun berat badannya jadi kurang optimal. Boleh kok misalnya cheating day, saya biasanya juga ngasih kok ke pasien saya itu boleh dalam 1 minggu itu boleh pilih 1 sampai 2 kali makan besar. Karena ya ini kan berhubungan dengan lifestyle ya atau kebiasaan kita. Kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu hal gitu dari hal yang kita biasanya makannya kurang oke jadi maunya yang lebih sehat gitu. Kalau misalnya kita balik lagi cheating day kan balik yang nggak sehat lagi gitu dan nggak akan membentuk kebiasaan kita. Padahal itu kalau untuk kunci sukses dari diet itu adalah komitmen serta konsisten. Nah kalau nggak konsisten ya pasti nggak akan tercapai nanti tujuannya gitu. Ya, baik, Dokter. Jadi harus komitmen dan konsisten ya, Dok ya. Ya, benar banget. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, Dokter, tapi karena keterbatasan waktu ya, sudah tidak terasa ini Mungkin sudah mungkin satu 60 menit. pertanyaan dokter nih kalau boleh Oke, ke dokter kita. monggo, Dokter. Boleh dong. Ya, ini buat ini aja ya apa? Tadi kan disampaikan sebaiknya tidak digoreng gitu dok. Ini orang bahkan Ya. nanya kalau nggak digoreng terus diapain dok? Ini sekalian aja saya gitu ya. Kalau nggak digoreng makan diapain? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan banyak banget ya Dokter Odi itu cara untuk mengolah makanan. Bisa ya kita tumis itu masih boleh dok. Jadi kalau misalnya goreng itu kan yang deep fried atau terendam minyak dalam jumlah yang banyak. Jadi minyaknya dikurangin aja. Jadi untuk menumis boleh. Panggang boleh dok. Rebus, kukus, pepes, botok gitu. Banyak dok sebenarnya. Atau kalau misalnya ada sensasi kan kadang pengen kriuk-kriuk gitu ya dok. Ada sekarang yang namanya air fryer dok. Itu juga boleh dipakai gitu. Iya, Dok. Sepertinya kurang lengkap kalau nggak ada kriuk-kriuknya gitu ya, Dok ya. Apalagi orang Iya. Indonesia, Dok. Mm-mm. Ada lagi mungkin, Dokter, yang mau ditambahkan, Dok? Susu, nah, kalau susu gimana dok? Banyak sekali orang Hmm. bertanya ya. Susu boleh nggak gitu ya sebetulnya? Oke, kalau susu sih boleh dok, tapi memang sebaiknya kalau misalnya itu sudah ada faktor resiko dia mungkin obesitas atau mungkin dia dislipidemi, bisa dipilih dok susunya yang rendah lemak, yang low fat, atau susu skim, atau bisa beralih ke susu nabati, ya seperti susu kedelai, susu almond. Tapi juga perhatikan juga kalau misalnya susunya kemasan itu kadang penambahan pemanisnya dok, gulanya itu ya sama aja kita nggak konsumsi lemaknya tapi gulanya yang nambah. Jadi ya itu juga pentingnya kita tahu cara membaca nutrition fact atau yang kandungan nutrisi di dalam kemasan itu juga penting. Itu. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama dok. Iya, Dokter. Ada tambahan lagi mungkin, Dokter? Lagi cukup cukup dok. Cukup ya, Dok ya. Ya. Karena sudah tidak terasa sudah 1 jam, Dokter ya kita berbincang. Sebenarnya mungkin kurang lama ya, Dok ya, karena masih banyak yang penasaran ini, Dok. Nanti bisa Tapi langsung karena konsul dokter Mareta ya.
Nggak usah. Enggak. Ya, nanti mungkin kalau Boleh. misalnya masih banyak pertanyaan, bisa langsung konsultasi kepada Dokter Rodian dan Dokter Mareta. Tentunya pada hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat ya dok dari hasil bincang-bincang ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Rodian spesialis saraf, konsultan, dan juga Dokter Mareta Primari Ayung, magister gizi spesialis gizi konsultan atas waktunya dan ilmu yang sudah di-sharingkan kepada kami.